Nastar Taiwan cocok banget buat Imlek. Nggak usah bingung lagi kan mau ngasih suguhan apa pas Imlek nanti. Jadi dia tuh nggak retak ya, segini mah oke pisan. Jadi kalau nastar yang nggak sampai keluar-keluar isinya itu udah pasti pas. Dijamin ya mangeunah, enak pisan, mantis, mantap pisan. Metode terbaik buat mencampurkan bahan nastar itu bukan diaduk-aduk dengan tangan, tapi kita harus cacah-cacah seperti ini dengan spatula. Hasilnya akan lebih enak, pulen, dan juga lebih renyah. Halo Bubu, balik lagi sama aku Teh Jenny. Sekarang aku bagiin resep nastar Taiwan atau pineapple tart, dijamin enak pisan dan gampang bikinnya. Bisa jadi ide untuk kumpul-kumpul Imlek atau buat ide jualan. Pertama-tama kita akan campurkan margarin, butter, kuning telur, dan juga icing sugar ke dalam satu wadah. Ini kita akan aduk-aduk ya sampai semua bahan basahnya tercampur rata dulu. Baru kita masukkan icing sugar. Tujuannya biar nggak terbang-terbang pada saat kita mencampur icing sugar ke dalamnya. Ini kita akan aduk dengan mixer sampai semuanya tercampur rata dan sedikit mengembang. Tidak perlu terlalu mengembang, cukup sedikit mengembang aja. Tujuannya biar nanti nastarnya tidak retak pada saat pembakaran. Biar nastarnya nggak bau amis, aku akan tambahkan sedikit vanilla essence. Sekarang campurkan semua bahan kering, tepung terigu, tepung maizena, dan juga susu. Nastar resep asli yang otentik banget itu, kita akan kukus dulu nih si tepung terigunya. Tadi ini aku udah kukus dulu tepung terigunya kurang lebih 15 menit. Jadi dia agak menggumpal ya. Masukkan bahan kering dalam bahan basah perlahan-lahan sambil disaring. Supaya nastarnya nggak keras, kita nggak boleh sekaligus masukin bahan kering ke dalam bahan basah dalam satu waktu. Makanya aku saring sedikit demi sedikit supaya kita masukinnya bertahap. Metode terbaik buat mencampurkan bahan nastar itu bukan diaduk-aduk dengan tangan, tapi kita harus cacah-cacah seperti ini dengan spatula. Hasilnya akan lebih enak, pulen, dan juga lebih renyah. Nah, kalau udah kayak gini berarti tandanya udah siap kita bentuk ya Bubu. Jadi dia itu nggak terlalu basah, kalis juga, tapi teksturnya seperti crumble yang basah. Bagian yang paling menyenangkan, saatnya kita bentuk menjadi bulatan-bulatan yang nanti kita akan cetak menjadi bentuk nanas. Kita akan pisahkan 250 gram ke dalam satu wadah dan kita akan campurkan pasta pandan secukupnya. Boleh diaduk tapi jangan over mix ya, sampai warna hijaunya tercampur merata. Sisa adonannya kita akan bentuk bulat-bulat seperti ini seberat 20 gram. Untuk adonan hijaunya, kita akan bentuk bulat-bulat juga, masing-masing berat 10 gram. Aku siapkan selai nastar untuk nanas 250 gram, karena aku akan isi masing-masing nastarnya 10 gram selai nanas. Di sini aku pakai selai nanas yang udah jadi ready to use untuk isian nastar. Tapi kalau mau bikin yang otentik banget buat nastar Taiwan atau pineapple tart, biasanya kita akan bikin nanas yang diparut, dicampur dengan persimmon atau buah kesemek yang kita parut juga. Nanti kita akan rebus bersamaan dengan gula, rempah-rempah juga seperti kayu manis dan juga cengkeh. Nanti kita akan satukan rebus selama 3 jam sampai membentuk seperti ini. Sekarang kita akan isi nastarnya dengan selai nanas. Ini kita penyet-penyet dulu, jangan sampai ada yang retak. Isi selai nanas maksimal 10 gram. Sekarang kita akan tutup selai nanasnya ya dengan adonan. Kalau aku tim yang suka isian nastar banyak, jadi aku isinya 10 gram. Tapi kalau misalkan takut retak dan juga nggak mau resiko retak, boleh dikurangin. Pokoknya kisaran 6-10 gram, maksimal 10 gram jangan lebih ya. Cetakan nastarnya, ini aku pakai cetakan nastar Taiwan bentuk nanas ukuran 6 gram. Ini tuh aku akan masukkan adonan nastar yang kuning di bawah, yang hijau di atas, lalu aku akan pencet-pencet. Pas mencet gini retak sedikit itu wajar ya, asal nggak berlebihan retaknya nggak apa-apa. Nanti kita akan cetak juga. Dan sekarang kita akan cetak, taruh ke bawah, hap, tekan, lalu kita dorong, sat, yeay, jadilah nanas. Jangan lupa daftar jadi member Sahabat Ibu Pintar di link di bawah ini dan follow akun sosial Sahabat Ibu Pintar. Subscribe juga akun YouTube-nya Blibli untuk dapatkan promo-promo menariknya, pantengin terus ya.
Kita akan panggang dulu. Untuk panggangan pertama cuman 3 menit, kira-kira 150 derajat Celcius. Simpan di rak yang tengah. Ini udah sekitar 3 menitan, kita angkat dulu. Setelah pembakaran pertama, kita akan oles nastar dengan kuning telur. Bubu, sambil bikin nastarnya, aku mau sharing pengalaman aku belanja di Blibli Mart. Pas waktu itu, aku pesan sayur-sayuran, kebutuhan memasak, dan lain-lain. Aku pilih pengiriman yang same day, tapi sampainya cepet banget loh. Apalagi ditambah gratis ongkir. Seneng pisan, sampai kaget aku juga. Baru juga pesen, udah nyampe lagi. Ini udah kita oles dengan kuning telur tipis-tipis tapi berkali-kali sampai cukup kuning warnanya. Ini aku pakai 3 kali polesan. Kita akan panggang lagi kedua kalinya. Ini panggangnya sekitar 17 sampai 20 menit. Pakai api 150 derajat Celcius selama 17 sampai 20 menit. Apalagi nih Bubu, kalau belanjanya pakai kode voucher Sip Jenny Bubu. Tambah lagi diskonnya. Hitung-hitung, belanja di Blibli Mart pasti untung tanpa tipu-tipu ya. Belanja di Blibli Mart udah murah, lengkap, pasti pengiriman cepat, dan juga pasti gratis ongkir. Pasti puas, pasti di Blibli. Ini aku pakai pisau dari Masterpen. Ini tuh ada pisau set 1 warna. Dan juga dapat beberapa pisau. Dia tuh tajam banget, dapat 3 pisau, 1 peeler, dan juga 1 talenan. Wah, ini dia resep pineapple tart atau nastar Taiwan. Jadi dia tuh nggak retak ya, segini mah oke pisan. Jadi kalau nastar yang nggak sampai keluar-keluar isinya itu udah pasti pas. Makanya ikutin ya Bubu resepnya. Dijamin ya mangeuna, enak pisan, mantis, mantap pisan. Blibli.